Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama melaksanakan puasa di hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hingga pada saat ini kita masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya nikmat tersebut. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mari kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, atba'i tabi'in. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sudah seharusnya kita untuk memuliakan bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dan juga di bulan Ramadan kita harus menjauhi sejauh-jauhnya segala jenis kemungkaran, termasuk melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, yang membuat hati masyarakat tidak tenang, tidak tentram, sehingga semuanya merasa khawatir. Kita jauhi hal itu sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita melakukan ataupun membicarakan sesuatu yang bisa merusak perasaan dan bisa merubah daripada hubungan yang tadinya baik menjadi tidak baik di masyarakat. Dan juga di bulan-bulan Ramadan ini pula kita harus banyak melakukan ketaatan-ketaatan, seperti berbanyaklah melakukan sholat, terutama untuk di malam hari di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih. Berbanyaklah sholat dan perbaiki sholat kita yang dulunya mungkin sholat kita kurang baik, kurang sempurna, maka perbaikilah dan sempurnakanlah sholat kita. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang sholat kita akan lebih baik. Apabila sholatnya lebih baik, maka kehidupan kita juga akan lebih baik insya Allah. Dan juga kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah, harus selalu ingat kepada Allah. Bahkan kalau bisa dalam setiap napas kita harus selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang terlatih, orang yang terbiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Dan juga di dalam bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, yang mana Al-Quran tersebut adalah sebagai panutan, sebagai tuntunan untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan sempurna, untuk kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila seseorang ingin menjalankan kehidupannya dengan baik, ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka perbanyaklah baca Al-Quran dan pahami isi kandungan Al-Quran. Mumpung ini bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena orang yang selalu membaca Al-Quran adalah salah satu tipe orang yang sangat dirindukan oleh surga. Pada suatu ketika Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Allah berkata pada Nabi Musa akan memberikan
dua cahaya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Musa penasaran, lalu bertanya kepada Allah, apa dua cahaya tersebut ya Rabb? Dua cahaya tersebut kata Allah adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Yang mana dua cahaya tersebut kata Allah akan memudahkan kesulitan umat Nabi Muhammad dalam menghadapi dua kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apa dua kegelapan itu ya Rabb? Dua kegelapan itu kata Allah adalah kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi barang siapa yang sudah mendapatkan cahayanya Al-Quran, insya Allah dia akan tidak dapat kesulitan dalam menghadapi nanti kegelapan di alam kubur, dan dia tidak akan mendapatkan kesulitan nanti ketika menghadapi kegelapan hari kiamat. Yang kedua, apabila orang sudah mendapatkan cahayanya Al-Quran, maka dia tidak akan kesulitan dalam menghadapi kegelapan di alam kubur dan tidak dapat kesulitan dalam menghadapi kegelapan hari kiamat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat pesan pemerintah untuk menahan diri, jangan mudik dulu, nahan diri. Mungkin kita semua tahu bahwa momen hari Lebaran itu ada suatu momen yang sangat indah untuk bercengkrama, bersilaturahim dengan keluarga. Tapi kita harus bertahan dulu supaya jangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga kita harus selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Mudah-mudahan kita terjaga daripada semua itu, terjaga daripada musibah dan lain sebagainya. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi